بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir podcast Albiruni Mandiri, Entrepreneurship, Leadership, Quranic. Bersama saya Rani Ahmad yang akan memandu hari ini. Baik, alhamdulillah pemirsa setia Albiruni TV. Kali ini kita kembali kedatangan tamu yang luar biasa dan insya Allah sudah dikenal oleh banyak orang, terlebih di kalangan dunia kedokteran. Beliau adalah seorang dokter ahli bedah tulang Indonesia atau ortopedi yang juga merupakan guru besar ilmu kedokteran dan juga merupakan rektor Universitas Hasanuddin ke-11. Universitas Hasanuddin merupakan universitas ternama di Indonesia Timur. Selamat bergabung Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi, spesialis bedah ortopedi konsultan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Prof? Alhamdulillah. Sejauh ini sehatlah, baik ya. Makasih. Setelah setahun kemarin positif COVID ya Prof? Ya sudah hampir 2 tahun karena saya kan kena Maret 2020, jadi sudah lebih setahun lah. Iya. Baik Prof. Untuk sementara ini kesibukan Prof selain menjadi dosen apa lagi Prof? Iya, jadi ya pasti ya karena pekerjaan utama itu pendidikan ya. Jadi kemudian juga sebagai dokter spesialis, jadi saya kegiatan utama itu mengajar dan kemudian melayani pasien. Jadi saya masih operasi, cuman ya karena COVID ini sehingga jumlah yang dioperasi itu ya pasti menurun lah selama hampir 2 tahun ini. Masih aktif Prof ya? Masih lah. Iya, karena ya di bagian saya, di departemen saya itu sisa saya yang guru besar di situ, yang lainnya sudah nggak aktif lagi. Baik Prof, saya sempat baca-baca. Ternyata Prof ini selain terkenal dengan guru besar, rektor Unhas di bidang kedokteran, Prof juga terkenal dengan kegiatan sosial dalam penanganan medis korban bencana alam, krisis kemanusiaan. Yeah. Bahkan kalau tidak salah, mohon dikoreksi ya Prof, kalau sampai salah, Prof juga sempat menuliskan karya ilmiah tentang penata laksanaan korban bencana alam pada tahun 2002. Kalau dipikir-pikir Prof, kan sebagai dosen, sebagai dokter, kesibukan itu luar biasa Prof. Apa yang mendasari Prof? Sepertinya saya harus turun tangan nih bertemu dengan masyarakat. Jadi ya tentu pertama ya dari waktu mahasiswa. Ya saya aktif di Senat ya. Kemudian di Dewan Mahasiswa juga. Iya. Saya ingat pada waktu tahun 71 ada bencana kelaparan di Jeneponto. Nah, di situ saya tingkat 2 Fakultas Kedokteran bersama-sama dengan mahasiswa kedokteran yang lain kita turun ke sana untuk ya kita mencari pasien dan kemudian melayani dan seterusnya. Nah, itu awal. Iya, baru tingkat 2 itu ya? Baru tingkat 2. Nah, kemudian setelah saya selesai, saya kan ahli bedah ya. Nah, kalau kita lihat bencana itu paling banyak kan bencana awal itu perlukaan ya. Iya. Ada luka, ada patah, apalagi saya subspesialis saya itu bedah tulang. Sehingga ya alhamdulillah tim yang tercepat tiba. Hampir seluruh barangkali bencana di Indonesia itu saya hadir. Iya. Nah, ini ada buku ya yang barangkali ini pengalaman saya 20 tahun. Jadi judulnya ini Dokter di Medan Lara, nanti barangkali bisa diambil. Dan semua kegiatan saya, apakah di dalam masalah konflik, ya Ambon, Poso, Ternate, kemudian tsunami, gempa, di mana-mana ya. Terakhir saya kira waktu di Palu dan kemudian di Mamuju itu saya masih hadir. Kebakaran juga di daerah Goa itu juga saya hadir. Semuanya sudah tertulis di sini. Jadi ada, dan pengalaman di luar negeri juga itu waktu saya ke Afghanistan, kemudian ke Iran, itu semuanya ada tertulis di sini. Jadi alhamdulillah, kenapa saya buat buku ini agar supaya paling tidak anak cucu saya bisa lihat apa yang pernah dilakukan dan bagaimana memotivasi mereka. Iya, luar biasa.
Iya. Jadi semua perjalanan mulai dari Iya. meniti karir ada di buku Ya, Prof ya. sebagian sebetulnya sebagai saya punya ini riwayat hidup ya. Jadi mulai dari anak kecil, dari anak-anak SD sampai tamat. Iya. Gitu. Ada semua di situ Prof. Ini ada semua di sini. Masya Allah. Jadi masih awal, semester awal ya Prof, masa Iya. kemanusiaan itu. Ya tingkat 2, bukan semester awal, tingkat 2. Tingkat 2. Karena saya masuk 69 ya. Kalau saya nggak salah bencana kelaparan itu waktu di Iya. Gede Ponto, 9 orang banyak ada yang meninggal karena terpaksa nyari umbi-umbian rumput itu dimakan padahal itu kan racun. Iya. Nah, ini yang kita datang melakukan edukasi, membantu dan alhamdulillah saya kira banyak yang tertolong pada waktu itu. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir Prof kan masuk ke medan perang. Kalau mungkin anak zaman sekarang buang-buang waktu Prof. Bagaimana membangun mindset diri? Oh tidak loh, berbaur dengan masyarakat, menolong orang itu baik. Bagaimana Prof? Jadi begini, saya nggak tahu. Saya selalu sampaikan kepada anak didik saya dan sekarang sudah banyak yang mengikuti jejak saya. Sehingga kalau saya kemana-mana itu tim sudah ada. Malah saya ini ketua Dewan Pembina Komunitas Relawan Emergency di Indonesia, jadi di Jakarta ya. Jadi sudah banyak yang ikut dan pengalaman-pengalaman itu saya selalu sampaikan bahwa kalau kita punya keikhlasan untuk berangkat menuju ke tempat bencana, insya Allah kita, ya saya nggak tahu, pasti ada yang menolong lah ya. Saya kira Allah yang Maha Kuasa juga tahu bahwa apa yang kita lakukan sehingga apa saja itu selalu ada yang, satu contoh misalnya, waktu jejak pendapat di Timor ya. Nah pada waktu itu saya tahu bahwa kita kan banyak eksodus ya waktu itu. Nah kemudian saya tidak ada bayangan bahwa kalau saya ke sana, karena saya bawa bantuan obat-obatan itu 2 truk. Kalau saya ke sana saya mau ketemu siapa? Iya. Tiba-tiba di airport sudah ada orang menegur saya. Kak Idrus selamat datang. Oh iya, bagaimana kabar? Nah, ternyata orang itu adalah alumni Fakultas Ekonomi, namanya Pak Sattartaba. Sattartaba itu di sana dirut semen Kupang. Jadi beliau sudah datang ya, itu saya rasa beliau itu punya perencanaan yang baik karena dia tahu, dia belum tahu berapa banyak saya bawa, dia sudah datang dengan truk, sudah datang dengan mobil, sehingga selama sekian bulan kita di sana operasional kita menggunakan fasilitas itu. Jadi bawa obat sampai ke Atambua dan seterusnya itu kita ke sana. Jadi beliau insting saja, Dia insting dan kemudian ya itulah tiba-tiba datang, saya juga nggak ngerti tiba-tiba seperti itu. Berarti itu kuncinya Prof ya, ikhlas. Ikhlas. Insya Allah dipermudah oleh Allah. Allah yang akan berikan jalan. Pengalaman saya selama itu, jadi saya kasih tahu anak-anak saya, anak didik saya, nggak usah pikirin, kita jalan saja, insya Allah semuanya akan lancar. Akan ada jalan. Iya. Masya Allah. Nah, saya juga dari pengalaman Prof, saya juga baca Prof dapat banyak penghargaan. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri sampai luar negeri, internasional. Dari sekian banyak pengalaman yang Prof dapatkan, penghargaan apa yang paling menurut Prof wah luar biasa ini? Ya saya nggak tahu kalau di Indonesia itu ada dari Kementerian Kesehatan, ada dari Wakil Presiden, kemudian dari organisasi profesi. Kemudian kalau dari luar, karena kita hampir 3 bulan di Iran dulu, kita buat rumah sakit, jadi kita kerjasama dengan kesehatan TNI. Jadi TNI itu ada yang memimpin, yang sipilnya saya yang pimpin. Itu hampir 3 bulan. 3 bulan. Nah kita dapat karena itu kan bencana sudah masuk bencana yang dideklar sebagai bencana internasional ya. Jadi banyak yang datang membantu UNHCR dan lain sebagainya, itu sampai ke situ. Nah, dari sana kami dapat penghargaan dari pemerintah setempat.
Nah, yang kedua, waktu itu saya masih ingat. Jadi kemarin kan itu Taliban menang ya, 2021. Pada 20 tahun yang lalu, pada tahun 2001, waktu Taliban dibom sama Amerika. Nah, saya waktu itu Pak JK masih Menko Kesra. Saya diberangkatkan dengan tim. Jadi berangkatkan dengan tim, kita turun di Islamabad pakai Hercules. Jadi bayangkan Hercules berapa jam baru nyampe di sana. Kemudian turun, kemudian saya ke Peshawar. Peshawar kita punya base, kemudian dia melakukan pelayanan-pelayanan, melakukan operasi dan lain sebagainya sampai kita masuk di perbatasan Afghanistan karena waktu itu masih dibom terus oleh Amerika. Jadi banyak kasus yang kita tangani. Dan itu juga pengalaman ya, karena pengalaman internasional ya. Sehingga di samping itu ada pengalaman spiritual juga. Nah, kita tahu bahwa antara Peshawar sampai ke Afghanistan itu ada Khyber Pass. Khyber Pass itu adalah no man's land, tidak ada pemerintah. Nah, di situ yang banyak opium. Nah, jadi sebetulnya agak sulit orang untuk masuk ke sana. Tapi karena kebetulan ada orang tua ya, ini kena tembakan, hancur tangannya. Saya operasi. Nah, bagus, pasiennya baik. Terus tiba-tiba malam ada yang datang ke tempat kita nginep. Anda punya tim maksudnya apa? Saya bilang terus terang, tim saya ini mau masuk ke Afghanistan. Tapi itu kan tidak mudah. Karena sementara perang waktu itu. Daerah konflik. Konflik. Iya. Nah, oke. You mau apa? Saya bilang gini, begini. Siapkan. Jadi saya ke UNHCR waktu itu. UNHCR bilang, Anda mau masuk? Saya bilang, saya mau masuk. Jadi saya dikasih pengawal satu. Iya. Pengawalan dari pemerintah Pakistan, polisi. Kemudian saya Taliban. Karena orang Taliban kan yang banyak. Iya. Jadi masuk, yang saya katakan pengalaman spiritual di situ, kami diterima oleh kepala-kepala suku. Jadi di sana tidak ada pemerintahan. Ya, yang ada kepala suku. Kepala suku. Terus saya bilang, ini Anda kan ini komunitasnya cukup besar. Anda punya anak itu semuanya hafal Quran. Tapi kok di gudang itu semuanya opium? Dia bilang, maaf ini opium untuk orang Amerika. Nah kayak gitu. Nah, terus satu waktu, jadi kita habis makan siang, waktu Luhur berjamaah ya. Bom itu bum, waduh, menggelegar lah ya. Karena kita sudah semakin dekat ke daerah Afghanistan. Di situ saya merasa bahwa, karena ya mungkin karena di daerah yang agak ya konflik, ada ketegangan, sehingga betul-betul kita khusyuk untuk berdoa. Dan di situ saya merasa, ada sesuatu yang, ini yang saya katakan bahwa pengalaman spiritual ya. Iya. Ada sesuatu yang menyambung ya, bahwa doa itu mungkin diterima. Iya. Alhamdulillah saya pulang, saya jadi profesor, enggak lama saya jadi dekan. Dan kemudian ya karir saya ya alhamdulillah dipermudah. Believe it or not, tapi itu kelihatannya dipermudah sampai saya ke rektor, sampai umur sekian saya masih bisa mengabdi ke daerah bencana dan seterusnya. Ya, itu yang kita syukuri. Ya, nah, gitu. Luar biasa sekali. Nah, mengingat Prof keikutsertaannya terhadap bencana alam dan sebagainya, tentu tidak lepas dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua Prof mungkin. Apa sih yang ya, jadi orang tua saya itu kan tentara. Kemudian ya ibu saya rumah tangga. Iya. Jadi keluarga saya yang lain itu di kampung ya banyak petani. Iya. Ya, jadi saya bisa merasakan bagaimana kehidupan di desa-desa dan lain-lain sebagainya. Yeah. Dan saya tahu betul sebagai dokter, saya tahu kalau misalnya terjadi bencana, itu banyak masalah yang terjadi di sana. Dan mereka itu penuh harapan. Dan kepuasan saya dan tim dan mereka akhirnya ya semacam edik ya.
Sudah kalau ada apa-apa saya nggak perlu ribut-ribut. Iya. Datang ngumpul, besok kita berangkat besok. Karena saya memang ada dana buffer fund istilahnya. Obat-obatan ada, semua alat-alat ada. Jadi anytime kalau ada apa-apa kita langsung berangkat. Iya. Nah, seperti itu. Jadi berjalan dan yang saya katakan kepuasan. Kalau kita sampai di satu tempat dan kemudian kita bisa berbuat atau melakukan sesuatu, itu kan luar biasa. Iya. Pada waktu kita pulang, ya datanglah keluarganya, minta terima kasih dan lain sebagainya. Ya jadi bukan saja pemerintah daerah, tetapi ya pasien-pasien itu. Iya, betul. Seperti misalnya waktu di Palu itu pasien yang meninggal, yang sakit berat itu semuanya di tanah. Iya. Karena rumah sakit hancur. Nah jadi banyak saya kira pengalaman-pengalaman unik ya Iya, Prof. yang saya kira ya seperti itulah kira-kira. Iya. Uh, Baik, Prof. Berbicara tentang didikan. Kemudian lahirlah 3 orang anak ya, Prof. Ya. Pasti punya karakter yang berbeda-beda. Salah satu kami kenal Dr. Ece Idris. Ya. Nah, beliau merupakan orang tua siswa kami juga. Oh ya. Ketiganya di Albiruni. Oh iya. Iya. Prof melihat bagaimana perkembangan ketiga anak ini, Prof, selama berada di Albiruni. Adakah hal yang unik Yang cucu saya ini maksud saya. Iya. Jadi saya juga surprise ya. Karena kadang-kadang kan ada program tuh. Iya. Apalagi yang si Humaira itu. Iya, Prof. Saya baru-baru ibunya saya nggak tahu dia bikin video dikirim ke WA. Misalnya bahasa Inggrisnya itu pronunciation-nya bagus. Iya, bagus. Dan sudah ada beberapa yang ya hafal ya. Iya. Dan karena ada adik ininya ya, ada sepupunya yang masih 4 tahun. Jadi kalau maghrib atau apa dia di sini, dia itu yang ngajarin. Mulai berdiri, mulai wudhu, Iya. mulai apa, segala macam. Dan ya seperti itulah saya bilang, wah ini luar biasa ini ya. Kemudian ya kadang-kadang ada semacam saya nggak tahu acara-acara apa yang mereka berpidato. Malah si Atar itu pernah bahasa Arab ya. Iya, betul, Prof. Ada gitu, saya juga kaget. Kok bagaimana? Dan yang anak-anak kayak gitu kelihatannya ya saya kadang-kadang surprise karena kalau seperti Atar Cesa kayak acu ya. Iya, Prof. Tapi pada waktu dia presentasi, apakah presentasi bahasa Inggris atau bahasa Arab, pernah si Atar, waduh saya bilang kok hebat sekali, kok kalah sama kakek saya bilang. Ternyata. Iya, ya jadi ya saya bersyukurlah bahwa ada seperti itu. Iya. Ya dan saya kira saya juga baru tahu ini bahwa ini sekolah yang seperti ini. Jadi saya bilang sama Ece, baguslah kalau bisa itu adiknya yang kecil itu, anak saya, cucu saya dari bapaknya yang bungsu. Nah, saya bilang kalau bisa dia di situ juga karena saya lihat itu kelihatan ya. Iya. Dan ada satu hal itu kan mereka tidak sama saya lagi. Iya, Prof. Tapi kadang-kadang mereka nginep. Iya. Jadi waktu sholat itu begitu azan Langsung. ya otomatis, kecuali kalau dia lagi bagaimana ya kadang-kadang telat, tapi seperti itu. Masya Allah. Malah Humaira itu pernah kena capek barangkali ya, dia tidur. Kan di sini kedengaran kalau orang azan. Iya. Begitu nih, Humaira mau kemana? Mau sholat. Masya Allah. Iya. Ya saya kasih tahu ibunya, saya kasih tahu orang tuanya, saya bilang mudah-mudahan seterusnya begini lah. Amin. Karena tidak mudah ya. Iya, Prof. Iya, jadi pemirsa Albiruni TV, sekedar informasi, Humaira itu adalah siswa kami baru duduk di kelas 3, kelas 3 SD. Dan alhamdulillah budaya-budaya keislaman senantiasa diterapkan ke Ananda sehingga terlihat ya, Prof, terlihat insya Allah. Kenapa ya? Saya sebetulnya punya pengalaman yang unik dan berbeda. Iya. Pada waktu saya SD, saya itu 6 kali pindah sekolah. Oh, luar biasa. Kenapa itu, Prof? Dan karena pada waktu itu belum ada sekolah Islam yang bagus, Iya. saya masuk. Jadi begini, kelas 1 SD, karena rumah orang tua di Jalan Sungai Sadang ya, tempat praktek saya sekarang. Saya kelas 1 SD, saya di SD Kristen. Di dekat Milos itu. Dekatnya rumah jabatan gubernur. Iya, Prof. Kelas 2, karena orang tua pindah, saya pindah di Jakarta.
di Kebon Sirih karena rumah kami di Jalan Jaksa. Kelas 3 saya dikasih pindah lagi di Cikini. Di Cikini itu sama-sama dengan Megawati. Tapi Megawati di atas saya. Iya. Dia sudah SMP, saya kelas 3 SD. Kemudian adik saya itu kelas 1 SD yang satu kelas dia dengan Sukmawati. Saya nggak ada karena waktu itu Rahmawati di bawah saya. Iya. Saya kelas 3. Terus di sana kan di Granat itu sekolah. Waktu Soekarno di sana kan. Saya pindah lagi di sini, Iya. di Mangkura. Iya. Di Mangkura kelas 4 kan. Iya, Prof. Kelas 5. Kelas 5 di Mangkura terbakar. Saya pindah SD 56 yang sekarang jadi Bank Indonesia. Iya. Nah, kelas 5, kelas 4, kelas 5. Iya. Kelas 6 saya pindah lagi ke Jakarta. Yes. Karena tidak ada sekolah Islam yang bagus, saya dikasih masuk di sekolah Katolik. Sekolah Katolik lagi. Santo Belarminus namanya, dekat Tarakanita. Saya SMP, saya masuk di Canisius. Canisius itu memang ya banyak, terus terang banyak menteri-menteri yang dulu sekolah di situ karena memang itu terbaik sampai sekarang ya. Itu di Cikini, di Menteng ya, itu ada. Nah, kemudian SMP Canisius ya, SMA saya di Katolik. Nah, tetapi di Katolik itu kita ada warga Islam SMA Katolik. Jadi Persatuan. iya, jadi warga Islam siswa. Karena ya saya merasa bahwa pendidikan agama saya ini ya kurang pada waktu itu. Jadi kita siswa Islam bergabung bersama, bikinlah, dan itu aktif sekali. Setiap bulan Ramadan itu kita bergilir sholat tarawih apa segala macam. Nah, jadi kembali kepada cucu saya ini, bahwa dengan seperti itu saya surprise ya. Iya. Dan satu kesyukuran saya kasih tahu ibunya, saya bilang alhamdulillah ini bagus nih. Alhamdulillah. Iya. Segalanya dipermudah insya Allah. Iya. Kalau istilah zaman sekarang tagline iklan tuh buat anak jangan coba-coba lah. Persis ya. Prof. Persis. Baik Prof. Nah, melihat semua jenjang karir Prof, pengalaman Prof, kami juga kan memiliki anak didik. Bagaimana Prof? Kira-kira bagaimana jika anak didik kami bisa seperti Prof, bahkan lebih, insya Allah? Iya, jadi gini ya. Apa yang harus? Saya itu termasuk siswa yang ya nggak pinter amat lah. Saya itu malah kalau perlu rata-rata di bawah rata-rata. Iya, karena terus terang pergaulan saya waktu SMA ya suka berkelahi apa segala macam ada ditulis di sini. Karena itu zaman-zamannya kan zaman-zaman geng ya. Iya. Jadi seperti itu, sehingga pada waktu tamat SMA sebetulnya saya mau melamar di ITB. Tapi tidak diterima. Tapi sebelum saya melamar ke ITB, ibu saya bilang, saya tidak kasih kau tiket uang kalau kau tidak tes di kedokteran. Iya. Nah, saya kira karena doa orang tua ini ya, akhirnya saya masuk di kedokteran. Saya masuk di kedokteran, ini barangkali anak-anak yang lain ini bisa. Iya. Saya tidak punya percaya diri. Karena seperti itu ya, itu teman-teman saya di SMA tahu bahwa saya cuma punya satu buku. Ya, yang saya simpan di kantong belakang, apa segala macam. Tetapi kalau mau ujian, saya belajar. Oh, luar biasa. Saya belajar, pinjam bukunya teman-teman apa yang lain, sehingga saya tidak pernah ketinggalan. Iya. Mulai dari SMP saya naik terus. Oh ya, SMP dari Canisius saya pindah lagi ke SMP Frater di sini. Oh, lagi. Iya, sebelum saya masuk di SMA Katolik. Iya. Mungkin ini juga karena ya terus terang sekolah-sekolah Katolik itu sekolah baik ya. Dulu karena belum ada harus sekolah Islam. Saya kira zaman-zaman tahun 60-an. Nah, mungkin karena dasar sekolah itu pendidikannya baik. Nah, ini yang saya barangkali punya masukan juga kepada sekolah-sekolah Islam seperti yang ditempati cucu saya, agar supaya kalau dia baik di situ, apapun kejadiannya itu dia punya modal. Saya kira modal ini yang saya bawa sehingga saya termasuk
mahasiswa kedokteran yang dulu orang sampai belasan tahun Iya. baru selesai. Saya selesai 7 tahun lebih. Termasuk cepat. Dan saya juga nggak tahu, saya terus masuk ahli bedah. Dalam 4 tahun saya sudah selesai. Terus saya ke Jakarta, ke UI, saya 2,5 tahun sudah selesai. Kemudian saya ke Perancis, apa segala macam, semua yang ambil S3 selesai. Jadi jalan. Nah, saya kadang-kadang kalau ketemu teman-teman SMA atau teman-teman di SD, SMP, saya bilang, kau malah ada sama-sama saya di dosen. Itu dia, kalau SMP, ujian SMP cuma 1/8-nya. Iya. Bahasa Indonesia saja, yang lain dia 10. Oh. SMA juga seperti itu. Tapi akhirnya saya jadi dosen di kedokteran, dia jadi dosen di Fakultas Teknik. Tetapi saya nggak tahu, tidak berkembang dia. Begitu aja, cuma sampai S2. Iya. Sampai saya bilang ini, kau capek belajar dulu waktu SMA, saya masih simpen saya bilang saya punya. Jadi ya saya nggak tahu lah, tetapi semuanya dari atas ya. Betul. Itu ya karena saya ingat saya tinggal di Sungai Sadang, tidak ada masjid dekat situ, yang ada masjid di Gunung Nona, rumah sakit Masjid Hikmah. Di Latanete sekarang itu Hotel Negara namanya. Iya. Jadi saya sering itu malah tahajud di situ. Tahajud di situ, kemudian ya terus terang saya pada waktu itu SMA ya, walaupun saya SMA Katolik, tapi sudah ada guru spiritual saya, orang NTB, Pak Murtala namanya. Nah itu yang mulai saya, jadi nah mungkin itu, jadi saya kasih tahu saya punya anak-anak, saya punya anak didik. Walaupun barangkali doa itu tidak langsung kau rasakan, tapi saya tahu saya nggak punya modal, saya nggak terlalu pinter, tapi kok saya bisa sampai seperti ini. Nah itu yang saya bilang, karena ya percaya atau tidak ya, kalau kita sudah percaya bahwa kita orang beragama, percaya ada yang kuasa, Iya, betul. doa itu kapanpun itu dijabah dan insya Allah. Masya Allah. Jadi ya anak-anak saya juga saya sudah sampaikan seperti itu. Jadi jangan jangan putus asa. Berdoa yang penting. Nah, kalau berdoa bagus, jalannya itu akan Lulus, insya Allah. akan lancar ya, dimudahkan. Lancar. Nah, ini pengalaman-pengalaman saya barangkali ya, pengalaman mulai di pendidikan. Dan ya saya nggak tahu, tetapi saya setelah di perguruan tinggi, saya bukan lagi di bawah rata-rata. Iya. Saya sudah di atas rata-rata. Iya. Iya. Ada satu yang saya paling surprise. Orang di kedokteran dulu kalau tingkat 4 ke 5 itu kan namanya dokteran desmed. Iya. Ya. Dulu kalau orang ujian 150 orang paling 2 yang lulus. Karena di kedokteran itu ada lulus full, ada jatuh 1 bulan, jatuh 2 bulan, jatuh 3 bulan. Saya tingkat 4, tingkat 5, cuma 5 orang yang lulus langsung. Masya Allah. Akhirnya nasar saya, waktu saya habis wisuda, saya jalan kaki dari Makassar ke Sungguh Minasa bolak-balik. Masya Allah. Terlaksana, Prof. Terlaksana. Masya Allah, luar biasa. Karena ada, kok nggak mungkin, kok bisa kejadian. Iya. Nah, jadi ini pengalaman-pengalaman spiritual yang dihubungkan dengan pendidikan, kira-kira seperti itu. Betul, Prof. Baik, Prof. Mengingat Prof melihat CESA juga, apa harapan Prof? Khususnya terhadap cucu-cucu Prof, terhadap sekolah yang sekarang ditempati Albiruni Mandiri sekarang ditempati oleh cucu Prof. Jadi saya kira ini cucu saya yang satu, yang si Aidan ini, yang anaknya, bapaknya dokter mata, ibunya sekarang belajar jantung. Dia di Metro sekolah. Nah itu ibunya, neneknya selalu bilang, kasih pinjam ya anakmu situ, apa segala macam. Jadi mungkin habis ini, karena dia kan masih baru 5 tahun nih. Oh, iya. Nah, nanti kalau dia mau kelas 1, saya udah bilang, ya pindahin aja di situ. Saya bilang, coba lihat itu si Humera. Saya sangat surprise itu, lihat CESA, lihat ATAR. Ya cuman kan kita lihat ini perkembangan anak itu kan kadang-kadang masa akil baliknya dan seterusnya itu kan punya perubahan-perubahan ya. Jadi ya kita memang harus awasi. Betul. Nah justru sekarang cucu saya yang paling tua itu sekarang mahasiswi Fakultas Kedokteran.
baru tamat. Iya. Nah, dia waktu Covid itu online aja terus. Dia di SMA 2. SMA 3. SMA 2 dia. SMA 2 lulus dan dia lulus di kedokteran. Alhamdulillah. Ini masih karena itu mulai dari pagi sampai tengah malam itu di muka laptop terus karena belajar kan. Ya, tapi alhamdulillah dia bisa ikut. Iya, Prof. Ya, kalau yang satunya di SMA 3, ini lagi sekolah dia karena sudah mulai tatap muka. Oke, sama Prof. Albiruni juga mulai tetap muka. Oh ya, sudah mulai ya Albiruni ya. Tapi katanya separuh-separuh ya. Separuh-separuh Prof. Karena kan memang harus dibatasi Iya. juga Prof. Baik Prof, closing statement untuk pemirsa setia kami, prinsip moto hidup Prof yang Prof pegang selama ini. Iya. Jadi saya kira klasik ya bahwa hidup itu kita nggak tahu sampai kapan. Sehingga yang paling penting mengisi kehidupan ini yang betul-betul positif, kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Kebetulan ya saya linknya ada di situ karena sebagai pendidik dan sebagai dokter. Iya. Jadi saya nggak tahu, kadang-kadang saya ketemu, Prof, masih ingat saya, kapan? Saya dioperasi, saya gini, udah lupa semua karena sudah ribuan kan yang dioperasi, saya kerjakan. Jadi saya bilang kita harus mengisi hidup ini dengan hal-hal yang positif, yang kira-kira ada manfaatnya buat masyarakat. Nah, saya kira kalau kita sudah menjalani kehidupan seperti itu, menjalani seperti itu, insya Allah saya kira kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya sekarang saya punya tanah di Malakaji, makanya lagi tadi saya udah bikin ada masjid. Saya sudah ada 2 masjid ya, saya bikin satu di Pinrang, satu di Malakaji. Malah di Malakaji itu mau bikin pesantren sebetulnya. Kebetulan ada ponakan saya itu di mana lagi Wira, dia di pesantren mana? Tomboro. Tomboro itu dia sekarang di sana. Dia 11 tahun di sana. Di Tomboro. Jadi ya dia sudah mulai, yang tadinya cuma 2-3 anak mengajinya sekarang sudah hampir 100. Dan saya lagi bikin tempatnya untuk barangkali bisa jadi pesantren ya, pelan-pelan lah. Iya, Prof. Jadi pesantren gratis ya. Jadi semuanya ya, mumpung kalau masih ada sisa-sisa ya kita berbagi lah. Iya, Prof. Ya. Luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya ya. Baik buat orang tua Iya. maupun anak-anak atau cucu-cucu saya barangkali yang mendengar, bahwa jangan takut menghadapi realita kehidupan. Itu kita harus ya, tetapi itu selalu harus on track ya. Sesuai jalur. Sesuai jalur. Dan ya saya kira liku-liku hidup itu ada. Saya nggak selalu tidak selalu rasa senang. Kadang-kadang masalah-masalah gangguan di keluarga juga ada lah. Ya, jadi seperti itu. Ya. Baik, jadi seperti itu pemirsa setia Albiruni TV. Moto yang dipegang Prof itu adalah jangan takut deh mencoba, kemudian mari melakukan hal yang positif, jadi orang yang bermanfaat oleh sekitar ya, seperti itu Prof. Persis, ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya hari ini, sudah meluangkan waktu Prof dokter. Luar biasa, isinya daging semua Prof. Ya, insya Allah. Manfaat bagi kita. Ini barangkali saya mau kasih ini buku. Masya Ya. Allah, saya simbolis ya Prof. Iya. Terima kasih. Jadi ini judulnya Dokter di Medan Lara. Dokter di Medan Lara. Iya. Iya. Baik, Ini foto saya waktu konflik di Ternate. luar biasa, Masya Allah. Jadi ceritanya semuanya ada di dalam. Iya Prof. Ya. Baik, terima kasih. Masih iya. terbit ini Prof. Bukan terbit, Oh, ini memang dibuat ini sebetulnya saya mau launching. Tapi karena pandemi Oh, jadi nggak jadi-jadi. dulu. Iya. Masya Allah, alhamdulillah dapat kenang-kenangan dari Iya. Prof. Terima kasih banyak baik. Prof. Baik, terima kasih banyak penonton setia Albiruni TV sudah menonton, menyaksikan podcast kami hari ini.
Kami cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم